semua adik-adik dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selalu diberkati Tuhan. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Semuanya kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu, kita mau menyembah Tuhan dan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Semuanya kita ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat lagu kita, Bapa aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat baik. Pada saat hari ini kami akan memuji Tuhan, kami akan meninggikan nama Tuhan, kami mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Semua yang mendengarkan biarlah kami semua bersuka cita dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan dan menjadi ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Haleluya, semuanya masih bersukacita, amin. Kita semua adik-adik yang mendengarkan, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan Allah di tengah-tengah kita adalah Tuhan yang sangat besar. Tuhan Allah di tengah kita. Semuanya adik-adik, kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Besar. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan, amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa yang membuat kita selalu istimewa. Aku istimewa. Semua adik-adik kita bertepuk tangan. Istimewa bukan karena katamu, ku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa bukan karena katamu, ku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab menyatakan, aku istimewa, karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa bukan karena katamu, ku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa bukan karena katamu, ku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab menyatakan, aku istimewa, karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, aku istimewa,
kata Yesus, ku berharga. Alkitab menyatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik. Semuanya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat penyembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, benar Engkau Allah kami yang sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami Tuhan sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati setiap adik-adik yang mendengarkan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah menjadi sukacita dan menjadi rema di dalam kehidupan kami yang setiap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, berikan kami pendengaran yang baik untuk kami bisa mendengarkan suara firman Tuhan dan kami mau tanam di hati dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang menjadi doa kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Oki. Nah, Kak Oki ingin menyampaikan tentang firman Tuhan ini, tentang Tuhan Yesus. Udah pasti ya tentang Tuhan Yesus ya kalau firman Tuhan, benar nggak? Nah, ini firman Tuhan, judulnya Tuhan Yesus Jagoanku. Wow. Sekarang Kak Oki mau tanya dulu ya, dijawab dalam hati masing-masing. Siapa yang punya jagoannya sebagai pelindungnya kamu? Ada nggak? Ada Kak? Superman? Wah, nggak real. Fake, palsu. Siapa lah? Transformer? Nggak bisa. Papa aku? Betul juga sih. Papa kamu jadi pelindung kamu. Mamanya aku. Bisa juga sih jadi pelindungnya kamu. Tapi dia nggak 100% 24 jam untuk melindungi kamu. Nggak, aku tinggal sama papa mama. Wah, nah adik-adik. Papa mama bisa jadi pelindung kamu. Kakak kamu bisa jadi pelindung kamu. Adik kamu, om, tante, opa, oma kamu bisa jadi pelindung kamu. Tapi ada yang pelindung kamu 24 jam dia jagain kamu. Nah, sebagai contoh adalah dia sudah sudah mengalahkan si iblis. Wah, buktinya apa dia udah mengalahkan iblis? Nih, lihat nih. Dihajar iblisnya. Dengerin nih. Matius 4 ayat 1. Buka dulu. Matius 4 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai apa? Iblis. Beraninya si iblis nyobain Tuhan Yesus. Kan Yesus diam aja, tenang aja. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam,
Akhirnya laparlah Yesus. Puasanya 40 hari, 40 malam. Kalau kita puasa dari malam sampai ketemu malam, itu di firman Tuhan nanti ya, kalau tentang puasa ya. Nah terus, ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, si iblis maksudnya. Dia bilang sama Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bisa nggak Tuhan Yesus rubah batu jadi roti? Bisa. Bisa nggak? Jadi batu jadi roti? Bisa. Jadi pohon petek batunya? Bisa. Jadi pohon apel? Bisa kalau Tuhan mau. Kan dia Tuhan yang ciptain langit dan bumi ini. Itu Tuhan Yesus. Terus jawabnya Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Mulut Allah. Dari mulutnya Tuhan. Hah? Gak ngerti sih iblis. Emang makan firman Tuhan ini bisa? Firman Tuhan yang ngomong bisa. Si iblis nggak tahu. Tetap dia mau cobain iblis. Dengarin. Kedua, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Bubungan itu artinya apa? Di paling atas, paling tinggi. Wah. Setelah makan, dicobain makan gitu, terus akhirnya dia bawa Tuhan Yesus ke bubungan di atap paling tinggi di baitnya Tuhan. Bait itu artinya rumah Tuhan. Gereja, bukan rumah Tuhan. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teraduk kepadamu. Kepada apa? Kepada batu. Katanya iblis, jatuhin dirimu, disuruh bunuh diri. Kurang ajar si iblis. Masa Tuhan disuruh bunuh diri? Tuhan bisa terbang gak? Dia bisa jatuh? Bisa terbang? Bisa. Orang Tuhan Yesus terbang, terserah dia mau ngambang, mau apa. Karena Tuhan Yesus, dia bisa melakukan apa aja. Tapi ngapain disuruh sama iblis? Suruh bunuh diri. Ngacok. Nah, terus Tuhan Yesus apa nih jawab? Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan cobai Tuhan. Tuhan, bisa nggak aku terbang? Kalau Tuhan suruh bisa. Jalan di atas air. Pernah Tuhan Yesus jalan di atas air. Pernah terbang? Dia naik ke surga, terbang aja. Karena dia tuh Tuhan. Si iblis coba-coba. Yang menolong Tuhan siapa? Nggak ada yang bisa menolong Tuhan, karena dia tuh Tuhan. Malaikat enggak lah, bukan penasihatnya Tuhan malaikat, tapi dia Tuhan, dia sendiri. Dia tidak terkalahkan, adik-adik. Oke, terus lagi ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nih, lihat. Supaya apa? Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, kurang ajar si iblis. Masa Tuhan disuruh nyembah iblis? Nanti katanya kerajaan-kerajaan, harta-harta dunia dikasih ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu harta-harta itu. Karena Tuhan Yesus adalah tuh. Dia milik dunia ini. Dia milik bulan. Planet-planet Tuhan Yesus yang punya. Masa cuma dikasih emas yang kecil-kecil? Enggak butuh Tuhan Yesus. Emas itu di surga diinjak-injak. Berlian, batu, permata cuma diinjak-injak di surga. Gak ada artinya, adik-adik. Ya, dengerin adik-adik. Yang baik, yang anak Tuhan yang pasti masuk surga. Dengerin ayatnya ini. Maka berkata Yesus kepadanya, dengerin, begitu jagoannya Tuhan Yesus. Enggak cuma jago, hebat, kuasa, kasihnya aja, tapi dia juga punya hikmat yang luar biasa. Hikmat apa tuh? Kepintaran yang luar dari manusia. Dengerin, anyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan.
Allah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi adik-adik, cuma satu kita menyembah. Kepada siapa? Ke Tuhan Yesus. Sudah dibuktikan. Si iblis kadang-kadang bisikin kamu kan, nanti aja kamu makan dulu, nggak usah nggak usah belajar. Minta sama mama beliin handphone, terus kalau nggak dikasih nangis-nangis. Si iblis yang kayak gitu. Yang aku kalau ada akal. Kalau aku nggak dibolehin main games, aku nangis aja. Iblis yang bisikin kamu begitu. Tapi Tuhan sudah kalahkan taktiknya siapa? Iblis. Ini dia. Taktiknya iblis, strateginya iblis untuk menjatuhkan kita sudah dikalahkan. Apalagi kuasanya iblis, nggak ada apa-apanya, cemen. Udah dihabisin sama Tuhan Yesus, diusir. So, jangan takut. Pegangan kita siapa? Tuhan Yesus. Jagoan kita siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus, men. Ya enggak? Keren enggak Tuhan Yesus? Kak, jadi gimana Kak? Ya berdoa. Minta, ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, engkau jagoanku. Masuk ke aku ya Tuhan. Lihat, Tuhan janji. Sampai pada akhir kesudahannya, Tuhan akan menyertai kamu. Sampai kamu titik. Sampai dunia ini titik. Titik artinya apa? Lenyap, kiamat, meninggal. Tuhan menyertai kamu. Tuhan janji akan apa? Akan ada roh penolong yang masuk ke dalam hidup kamu. Rohnya siapa? Rohnya Tuhan lah. Iya. Jadi gimana? Ya minta supaya rohnya Tuhan masuk memenuhi hidup kamu. Ini udah akhir zaman. Anak-anak yang akan bernubuat. Bukan orang dewasa. Bernubuat apa? Dia kasih tahu apa yang akan terjadi nanti. Iya. Roh Kudus kalau memenuhi kamu, kamu minta Roh Kudus memenuhi kamu, dia akan bicara sama kamu. Dia akan jadi penolong kamu, penghibur kamu, pemulih kamu. Hebat nggak Tuhan? Gratis. Asal percaya dan tidak bimbang ragu. Amin. Minta kasih dan kuasa Tuhan memenuhi adik-adik semua. Amin. Amin nggak? Mantap. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah jagoanku. Pegang tangan Tuhan Yesus. Nggak ada Kak, nggak bisa Kak. Pegang ayat firman deh. Satu aja. Pegang ayat firman deh, ayat emas kamu. Kamu pegang satu aja. Hafalin sampai ngelotok istilahnya. Itu pegangan kamu. Lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tuhan pasti tolong. Lagi susah di sekolah, lagi susah di rumah, lagi susah lagi bergaul sama teman-teman, lagi susah. Pegang, panggil nama Tuhan Yesus. Sebut ayat firman Tuhan. Pada saat iblis sudah mulai masuk-masukin, bisik-bisikin, ingat, iblis sudah kalah. Sebut firman Tuhan. Sebut ayat firman Tuhan. Panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, aku nggak bisa berdoa. Ya udah panggil Yesus. Oke? Nah, ini janji Tuhan. Jagoan kamu adalah Tuhan Yesus. Jagoan kamu yang sejati adalah siapa? Tuhan Yesus. Minta tolong ke papa mama. Pasti harus minta tolong ke papa mama. Tapi terbatas. Yang nggak terbatas adalah siapa? Tuhan Yesus. Minta tolong ke guru boleh. Ke kakak adik boleh. Opa oma boleh. Ke teman boleh. Tapi ingat Tuhan Yesus dulu. Segala sesuatu kita punya jagoan yang hebat banget. Pencipta langit bumi adalah Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Oke, sampai di sini kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi adik-adik. Pegang ayat firman Tuhan. Seolah kamu pegang,
tangan Tuhan Yesus. Masukkan ke dalam hati dan bilang, Tuhan Yesus, masuk ke hidup aku ya. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu ya. Dan dia akan bicara kepada kamu. Amin. Oke. Sampai di sini kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, setiap anak yang mendengar, maupun yang melihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah jagoanku. Biarlah Roh-Mu memenuhi hidup saya ya Tuhan. Dan bicaralah, penuhi kami dengan urapan-Mu, dengan kasih, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Semuanya yang mendengarkan pasti diberkati. Ada amin? Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan dan menjadi hikmat bagi setiap adik-adik yang mendengarkannya, terlebih menjadi sukacita bagi kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin.